Kan kata teman-teman gini, kalau pinter itu bakalan jadi dosen. Yang pinter, anak yang pinter itu bakalan jadi dosen. Kalau itu anak-anak yang IPK-nya 3,5 ke atas lah ya. Anak-anak IP yang 3 itu dia jadi kerja di perusahaan-perusahaan ternama, jadi pegawai. Tapi kalau yang di bawah 3 itu jadi pengusaha atau jadi politisi seperti saya yang memanfaatkan anak-anak yang pintar. Halo, selamat pagi Sobat WK. Kali ini saya bersama Wakil Wali Kota Depok, Bapak Insinyur Imam Budi Hartono. Saya berada di dalam mobil dan akan mendengar kisah-kisah Pak Wakil secara langsung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya pantun? Boleh Pak. Pantun dalam kampanye saya tuh terkenal yang pantun ini nih. Si Pitung jagoan Betawi, jago silat pintar mengaji. Wali kotanya Pak Kiai, tambah mantep wakilnya alumni UI. Iya. Siapa? Bapak alumni ini Pak? Alumni UI. Ya kan kota tuh biar berkah karena ada Pak Kiainya. Oh, siap. Bisa maju infrastrukturnya karena tukang insinyur gitu. Saya Tahun insinyur berapa tuh, Pak? teknik kimia. Teknik kimia. Saya jangan ngomong itu ya. Tahun berapanya agak malu ntar sama anak-anak milenial. Selama proses belajar di sana gimana Pak? Ada kesan yang Saya karena latar belakang ibu rumah tangga, bapak saya seorang supir, ya dengan sedikit permasalahan ekonomi ya ekonomi yang kurang mampu, terpaksa memang saya harus mencari duit sendiri dan nggak bisa kos. Rumah saya tuh agak jauh ya dari UI, kebetulan pas di Depok, jadi saya jadi James Bond. James Bond itu jagain masjid, bersihin kebon. Serius? Iya. Itu Jadi di mana Pak? Di wilayah Kukusan. Jadi karena teknik dengan Kukusan dekat, sehingga saya memang ya udah tinggal di sana aja. Ya kerjanya gitu. Kalau masjid dibersihin masjid, kalau lagi subuh saya harus azan subuh dan berqomat kan gitu. Di masjid apa Pak? Masjid Al Faruq. Masjid Al Faruq. Nah itu awal berizin Bapak mau istilahnya merawat masjid di sana itu gimana? Ya satu peluang aja bagi saya bahwa ada masjid baru dibikin. Perlu marbot gitu ya, tapi istilah saya jangan marbot ya, makanya istilahnya James Bond biar agak keren aja, ya. Jagain masjid, bersihin kebon. Itu nggak dapat gaji kan Pak, hanya hanya karena untuk dekat ke kampus ya, gitu kan? mengandalkan keberkahan aja bagi saya kan. Dengan hidup berkah kan jadi kita akan banyak dapat rezeki lah, rezeki pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sejak SMA saya sudah mandiri ya, berdagang sendiri, dagang buku, dagang macam-macam lah ya. Kalau waktu kuliah saya ya memberikan satu privat ke anak-anak SMA. Anak SMA Negeri 3 Jakarta waktu itu ada kelas saya, dan kalau anak-anak tuh diajar privat sama anak UI, anak teknik, wah itu menyenangkan sekali. Setelah menjadi James Bond nih Pak dan melalui kuliah, itu gimana ceritanya Bapak sampai bisa jadi anggota dewan nih Pak? Iya nih teman-teman mahasiswa ya sama warga Depok, anak-anak muda nih. Saya kuliah itu memang di UI waktu itu dikasih waktu 7,5 tahun. Jadi saya gunakan manfaat secara maksimal. Jadi 7,5 tahun saya baru lulus. Jadi termasuk mapala katanya, mahasiswa paling lama gitu. Ya sayang kan masuk UI susah, ngapain cepet-cepet keluar gitu. Ngelesnya gitu. IPK-nya juga ya relatif inilah ya 2, alhamdulillah gitu. Dari sisi karena apa saya 2, alhamdulillah, karena konsentrasi belajar saya terbagi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian saya. Karena sembari kuliah kadang saya nyambi untuk mencari nafkah ya dengan cara mengajar baik privat kepada anak-anak sekolah, anak-anak SMA, maupun saya ngajar di beberapa sekolah. Saya ngajar di STM Panmas Depok dan mengajar di SMA Hang Tuah Kebayoran Lama. Jadi cukup panjang perjalanannya. Ya alhamdulillah lulus, dan saya menikah waktu masih kuliah. Jadi pada waktu saya belum lulus, saya masih masa kuliah, saya menikah, dan sewaktu di wisuda saya sudah punya anak 2.
Kan kata teman-teman gini, kalau pinter itu bakalan jadi dosen. Yang pinter, anak yang pinter itu bakalan jadi dosen. Kalau itu anak-anak yang IPK-nya 3,5 ke atas lah ya. Anak-anak IP yang 3 itu dia jadi kerja di perusahaan-perusahaan ternama, jadi pegawai. Tapi kalau yang di bawah 3 itu jadi pengusaha atau jadi politisi seperti saya yang memanfaatkan anak-anak yang pinter gitu. Ya teman-teman, ini bercanda ya, karena juga teman-teman saya nih, teman kos, teman pengajian itu sudah banyak yang profesor. Tapi saya sampai saat ini masih insinyur saja gitu. Dan memang terbiasa sejak SMA saya aktif di organisasi ya, terutama aktif di organisasi keagamaan, dan di masyarakat saya juga aktif di yayasan sosial, yayasan keagamaan, sehingga di Depok saya biasalah melakukan aktivitas itu. Dan sejak zaman reformasi, karena menjadi terhubung antara universitas satu dengan universitas yang lainnya terhadap aktivis dakwah kampus, sehingga kami memutuskan untuk mendirikan partai, dan saya diajak untuk masuk ke dalam partai tersebut, yaitu Partai Keadilan. Waktu itu saya dari mulai ketua kecamatan, dan ketika Depok menjadi kota, saya menjadi ketua DPD Partai Keadilan pertama di Kota Depok. Sehingga tahun 99 ada pencalonan di DPRD Kota Depok, saya dicalonkan dan masuk ke dalam anggota DPRD. Sejak itulah karir saya pindah dari seorang guru pendidik yang tukang insinyur gitu ya. Saya memang belum pernah masuk ke bidang keteknikan. Ya pernah ke Arun 3 bulan ya, sebagai bentuk LNG, natural liquid natural gas. Itu pernah saya 3 bulan di Arun, tapi setelah itu saya lebih banyak aktif di bidang pendidikan. Nah, ketika sudah menjadi anggota dewan dan sekarang jadi wakil wali kota, apa yang ingin Bapak cita-cita apa yang ingin Bapak jawab nih? Ini kan sebuah kepercayaan masyarakat ya Pak ya. Iya. Jadi banyak yang menaruh harapan agar mereka minimal dapat barang tuh nggak susah gitu Pak. Kalau rakyat kan ya nggak, barang-barang nggak mahal gitu. Nah ini Bapak pribadi gimana sih Pak? Ya saya kan 5 periode di legislatif, sekarang baru masuk langkah di eksekutif ya. 2 periode di Kota Depok, 99 2004 2009, terus juga DPRD provinsi dari 2009 sampai kemarin 2020. Nah, memang budaya kerja di legislatif dengan di eksekutif sangat jauh berbeda, karena kita diharapkan benar sama masyarakat terjadi perubahan-perubahan. Maka visi kita maju itu dalam rangka memperbaiki infrastruktur Kota Depok yang bisa lebih baik lagi, dan berbudaya itu pembangunan di bidang manusianya kita akan udah unggul di Kota Depok, kita akan meratakan lah ya keunggulan dari manusia yang ada di Kota Depok, terjadi pembangunan yang di bidang manusianya. Kalau pembangunan fisiknya bagus, pembangunan manusia bagus, akan menimbulkan kesejahteraan. Ya mudah-mudahan dengan janji kampanye yang kita canangkan bisa membawa masyarakat bisa lebih sejahtera lagi. Arahnya ke sana. Insya Allah pemberdayaan masyarakat akan lebih diutamakan, karena program 5.000 pengusaha, 1.000 perempuan pengusaha, dan kartu Depok Sejahtera itu arahnya ke sana. Kita berharap memang masyarakat sebagai pemimpin ya, kita berharap ajaran-ajaran di agama Islam meminta supaya tidak ada masyarakat yang tidak makan setiap hari gitu. Harus makan lah ya. Bagi mereka yang punya masalah terhadap kesejahteraan ataupun permasalahan ekonomi, kita cover dengan program-program tersebut. Terakhir Pak, yang paling banyak menjerat politisi kota dewan itu persoalan korupsi Pak. Iya. Bagaimana Bapak membentengi diri dan meyakinkan warga Depok ya insya Allah saya aman? Ya saya minta doa yang pertama ya, minta doa kepada masyarakat ya, agar saya didoakan selamat dalam perjalanan menempuh 5 tahun ini, karena bagi kami jabatan ini bukan sebuah kemuliaan atau penghormatan, tapi ini adalah sebuah amanah, bahkan musibah, karena memang
Musibah ya, Pak ya? Iya, godaannya banyak sekali kan Oke, gitu. oke, Makanya oke. perlu doa dan bantuan masyarakat. Berdoa supaya jangan ada masalah kepada saya dan Pak Wali. Yang kedua juga masyarakat, terutama para pembisnis, jangan sampai mengajak hal-hal yang arahnya menyebabkan terjadinya korupsi. Jadi mohon pengertiannya ketika memang kami tidak memberikan kesempatan untuk masyarakat KKN lah dengan kami ya. Iya. Berharap begitu dan mohon difahami jangan sampai nanti ada salah paham terhadap kebijakan-kebijakan yang kami buat. Siap, baik. Kita sama-sama mendoakan agar pemerintahan Kota Depok di bawah kepemimpinan Pak Idris dan Pak Imam lancar, sukses, bahagia warganya, gitu Pak. Jadi pejabatnya juga amanah, Insya Allah. Jadi sekian obrolan kami. Sampai jumpa dengan narasumber selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.